protein penting untuk metabolisme juga. Yang salah satunya, salah banyaknya adalah albumin. Jadi albumin itu merupakan suatu protein yang dibutuhkan tubuh utamanya untuk, kalau teman-teman dulu juga ada di FM, bahwa yang akan mempertahankan tekanan onkotik di dalam pembuluh darah adalah albumin. Nah, albumin diproduksinya di hati. Selain itu, albumin juga transport dari berbagai macam hormon. Salah satunya hormon tiroid. Hormon tiroid merupakan hormon yang tidak larut dia lipofilik, hormon yang lipofilik. Jadi dia hidrofobik, dia nggak bisa larut dalam air, maka dia butuh albumin sebagai transfernya. Terus jangan lupa juga perannya hati itu membentuk faktor-faktor pembekuan. Beberapa banyak faktor pembekuan itu dibentuknya di hati. Makanya nanti pada kelainan fungsi hati bisa terjadi gangguan pembekuan darah. Jadi mudah berdarah, PTA-nya memanjang, gitu itu karena terjadinya defisiensi faktor pembekuan. Terus kita juga tahu bahwa hati akan membentuk bile yang berasal dari pecahnya hemoglobin. Hemoglobin hanya menjadi bilirubiin, bilirubiin menjadi bilirubin, bilirubin terkonjugasi yang akan yang akan membentuk bile. Bile itu banyak fungsinya. Seperti teman-teman tahu, bile fungsinya untuk mentransfer lemak supaya dia bisa terbentuk misal, dia bisa diserap. Terus bile nanti akan mewarnai feses, mewarnai urin, ya. Terus dia juga storage tadi saya sampaikan juga bahwa glukosa yang kita makan itu nanti dia akan melewati masuk ke vena porta, dibawa ke hati dan disimpan dalam bentuk glikogen sebagai sumber energi. Dan jangan lupa juga dia men-storage juga vitamin-vitamin yang diserap, utamanya vitamin-vitamin yang dibutuhkan dalam bentuk dia rilisnya nggak langsung gitu. Misalnya contoh vitamin D itu dia tidak langsung pada saat itu kita butuhkan kita langsung pakai, jadi makanya di storage dulu di hati. Jika ada sesuatu keadaan tertentu, misalnya gangguan sistem imun atau misalnya dalam masa pertumbuhan lagi butuh kalsiumnya lagi, maka vitamin D-nya akan dilepaskan. Ya. Dan mineral penting lainnya seperti iron. Iron itu kenapa sih kita harus di-pull gitu ya? Jadi iron itu punya pull-nya banyak, salah satu pull-nya di hati. Kebayang nggak teman-teman bahwa hampir beberapa bulan sekali akan terbentuk hemoglobin. Hemoglobin salah satu struktur yang membuatnya adalah hem. Hem itu isinya besi. Nah jadi apalagi perempuan-perempuan yang nanti ada menstruasinya banyak, maka dia akan dipul. Jadi pada saat itu kenapa kok tidak langsung perempuan yang menstruasinya banyak bisa langsung jadi anemia? Tidak, karena kita masih punya pool iron. Nah nanti setelah pool iron itu habis, baru dia terjadi anemia gitu. Terus dia juga punya peran terhadap immune function. Seperti kita tahu ada sel Kupffer di situ yang punya peran sebagai merupakan bentuk dari makrofag di sel hati. Kan sel hati itu makrofag itu beda-beda ya bentuknya, di otak beda, di hati beda gitu ya. Terus juga dia juga punya peran terhadap hormone regulation. Nanti kalau teman-teman nanti ketemu kok pada penyakit hati bisa terjadi ginekomasti misalnya pada laki-laki atau bisa terjadi selain karena penggunaan obat spironolakton, tapi juga misalnya pada kok bisa terjadi palmar M10 atau spider nevi, itu salah satunya akibat dari gangguan pada penghancuran hormon estrogen, sehingga nanti pada laki-laki hormon estrogen yang menjadi banyak dan ada terjadi ginekomasti. Jadi karena perannya terhadap hormon regulation. Oke, sekarang sudah sampai kita ke kenapa dong terjadi edema pada tubuh? Berarti kalau terjadi edema kita itu terjadi karena gangguan dari pengaturan regulasi cairan tubuh. Seperti kita ketahui, cairan tubuh itu kompartemennya dibagi dua, menjadi intraselular dan ekstraselular. Ekstraselular pun dibagi dua, menjadi interstisial dan intravaskular, gitu ya. Nah, jadi yang menentukannya di mana? Yang menentukan itu ada di vaskular. Nah, pertama kita tahu bahwa nanti juga ada juga setelah itu dia setelah vaskular, kalau teman-teman tahu bahwa nanti dia setelah masuk ke vaskular dia akan bertukar di kapiler. Di bawah kapiler itu ada sistem limfatik. Nah, jadi nanti ada cairan juga yang akan masuk dari kapiler ke sistem limfatik. Jika ada sumbatan pada sistem limfatik, bisa terjadi edema. Jadi banyak kan yang mengatur perpindahan cairan itu adalah di vaskular. Yang pertama adalah peningkatan tekanan kapiler hidrostatik.
Nah, penekanan kapiler hidrostatik itu dipengaruhi oleh apa? Itu dipengaruhi oleh tekanan dari jantung. Nah, jadi makanya biasanya pada pasien-pasien yang gangguan fungsi jantung itu tekanan hidrostatiknya meningkat. Contoh pada pasien hipertensi, hipertensi heart disease gitu ya. Jadi tekanan hidrostatiknya meningkat, jadi kayak sur. Jadi dia tekanan yang tinggi sehingga terjadi perpindahan cairan dari tekanan hidrostatik yang tinggi ke tekanan hidrostatik yang rendah. Yang kedua adalah tekanan oncotic plasma, tekanan osmotik yang dipengaruhi tadi oleh albumin, ya. Jadi kalau kebayang kalau pada kelainan fungsi hati, albuminnya menurun. Nah, jadi tekanan oncotiknya menurun, maka cairan berpindah dari tekanan dengan osmotik yang rendah ke tekanan osmotik yang tinggi. Gitu kan ya, bisa perpindahan cairan dari SMA kayak kita sudah pernah bahas gitu ya. Terus juga dia ada permeabilitas kapiler yang meningkat. Ini pada keadaan tertentu, contohnya pada keadaan demam berdarah tinggi, pada penyakit-penyakit tertentu yang permeabilitas kapilernya menjadi meningkat. Sehingga dia karena gap junction antara kapiler itu, endotel kapiler itu dia melebar sehingga terjadi kebocoran. Makanya itu karena adanya obstruksi dari limfatik karena pertukaran cairan tadi. Ini teman-teman kalau kita ketahui bahwa ada tekanan-tekanan yang akan mempengaruhi. Nanti ini sebenarnya sudah dibahas waktu itu, saya ingat banget ini di FM berapa ya? 6 ya. Jadi teman-teman udah waktu itu saya minta banget ini dibahas karena ini nanti hubungannya sama ini, gitu ya, bengkak, edema ya. Nah, jadi kalau dia tidak ada tuh perubahan tekanan di situ, maka dia tidak terjadi perpindahan cairan. Jika ada perubahan tekanan, baik tekanan hidrostatik maupun tekanan narkotik, bisa terjadi perubahan cairan, gitu ya, baik dari intersisial maupun dari intravaskular. Itu ya, ini prinsip gambarnya. Nah, ini dari teman-teman, tadi kita kan membahas tentang capillary bed. Nah, itu di situ ada sistem limfatik. Jadi kenapa kok tadi ada kalau terjadi sumbatan pada sistem limfatik bisa juga terjadinya edema. Oke, sekarang disease yang atau penyakit tertentu yang berkaitan dengan edema. Jadi bisa ada local obstruction. Contohnya ada DVT, deep vein thrombosis, kalau teman-teman pernah dengar. Jadi di venanya itu dia terjadi trombus. Nah, itu bisa terjadi local obstruction biasanya di kaki. Jadi nanti yang edema ya kaki aja, gitu ya. Nah, terus biasanya congestive heart failure, tapi congestive heart failure kalau misalnya memang berat sekali biasanya dia hampir seluruh anasarka edemnya. Tapi kenapa selalu dimulai dari edem di kaki? Karena pengaruh gravitasi. Jadi ingatlah bahwa cairan itu selalu menempati tempat yang dipengaruhi oleh gravitasi, gitu ya. Atau misalnya pada keadaan varises kaki. Jadi kalau nanti teman-teman tuh pas sudah di fase sebagai klinisi terus ketemu pasien bengkak-bengkak, buka kakinya. Kalau saya selalu buka kakinya. Ini gara-gara varisesnya. Jadi belum tentu kadang kakinya bengkak tuh selalu orang berpikirnya apa? Sakit ginjal, gagal ginjal. Jadi kita memang harus mengedukasi. Jadi harus jelaskan apa sih penyebab bengkak itu. Tapi lihat buka kakinya. Kalau saya langsung buka kakinya. Ini varises Bapak Ibu. Maksudnya nanti Bapak Ibu angkat aja kakinya. Itu karena dia, kalau kita teman-teman tahu bahwa dia begitu dia pindah dari kapiler masuk ke vena. Vena itu punya apa? Valve. Punya valve kan. Seharusnya dia nggak bisa dia balik return, dia harus bisa balik. Tapi pada keadaan varises valve-nya nggak bagus. Jadi akhirnya dia balik. Terus nah ini akan menyebabkan hidrostatik kapilernya meningkat pada keadaan yang tadi. Terus kalau sirosis itu dia sebenarnya ada dua keadaan sebenarnya. Sirosis nanti kita bahas ya mengenai sirosisnya, tapi utamanya terjadinya karena hipoalbumin. Sirosis dan nefrotik. Kalau teman-teman nanti membahas di blog nefrotik itu di blog apa ya? Kayaknya di blog ini ada harusnya. Tentang karena gangguan ginjal. Jadi nefrotik itu sama sirosis. Kalau sirosis itu produksinya yang kurang, nefrotik itu proteinnya lolos. Karena apa? Karena adanya gangguan pada glomerulus. Seperti teman-teman kita ketahui bahwa glomerulus itu punya peran filtrasi. Nah, harusnya pada saat proses filtrasi itu protein itu nggak boleh lolos. Kenapa? Karena dia punya muatan negatif dan molekulnya besar. Berarti kalau ada sesuatu, misalnya glomerulopati, misalnya ada gangguan pada podositnya,
ada gangguan pada membrana basalis, ada proses inflamasi di situ sehingga dia terbuka, dia bisa lolos masuk ke tubulus. Itu harusnya protein tidak boleh lolos. Gitu ya. Akhirnya menjadi hipoalbumin. Hipoalbumin berarti tekanan onkotik turun, tekanan onkotik turun terjadi perpindahan cairan dari tekanan onkotik yang rendah ke tekanan onkotik yang lebih tinggi. Oke, pada beberapa keadaan tadi yang kapilarinya meningkat, contohnya pada infection, injury gitu ya, itu bisa terjadi peningkatan permeabilitas kapiler. Dan juga bisa terjadi peningkatan osmotik juga ya pada sepsis berat itu dia juga bisa terjadi peningkatan penurunan tekanan peningkatan onkotik di interstisial. Jadi selain di intravaskular ada tekanan onkotik di interstisial. Jadi peningkatan onkotik di interstisial menyebabkan perpindahan cairan dari tekanan onkotik yang rendah ke tekanan onkotik yang tinggi. Dan juga bisa terjadinya blok limfatik pada filariasis contohnya atau pada keadaan kanker. Selanjutnya kita akan masuk ke penyakit hati. Nah, penyakit hati ini biasanya yang berhubungan dengan edema adalah advanced liver disease karena terjadinya hipertensi portal dan penurunan produksi albumin. Jadi tadi kan saya sempat sebutkan bahwa sirosis itu bukan hanya hipoalbumin aja, tapi terjadi hipertensi portal yang akan menyebabkan edema. Nah, jadi bisa terjadi ventricular edema, yaitu bisa bengkak pada kaki, ankle, terus juga biasanya ini terjadi karena tadi hipertensi portal dan turunnya albumin. Bisa juga pada asites. Nah, ini biasanya asites itu merupakan pengumpulan cairan pada rongga peritoneal. Bisa disebabkan oleh hipertensi portal. Nah, makanya nanti kenapa sih kok pada orang sirosis terjadi asites? Itu karena terjadi peningkatan hipertensi portal. Berikut gejala-gejalanya. Jadi sebenarnya pada keadaan sirosis itu belum tentu tuh udah keadaannya jelek sekali gitu sampai asites itu belum tentu. Jadi bisa keadaan compensated. Compensated tubuhnya masih bisa mengkompensasi dengan cara semua yang ada modalitas yang ada di tubuhnya dikompensasi, albumnya dicoba lagi dibentuk, diusahakan storage dari manapun protein itu diambil semua untuk membentuk albuminnya gitu ya. Nah, biasanya keadaan-keadaannya ada gangguan metabolisme lemak, biasanya ada satalasma di situ. Terus biasanya ada parotid enlargement, tapi ini juga jarang terjadi. Spider nevi yang tadi saya sebutkan, jadi dia seperti sarang laba-laba, biasanya di regiotoraks. Ginekomasti tadi yang gangguan fungsi hormon, sama spider nevi juga. Livernya biasanya di stadium awal dia biasanya hepatomegali, tapi lama-lama karena fibrosis jadinya sirosis, jadinya mengecil. Terus biasanya ada splenomegali, ini berhubungan karena adanya hipertensi portal. Terus biasanya tadi ada palmar erythema, tangannya merah gitu kalau kita lihat. Ada clubbing, ada dubutren kontraktur, ini juga bisa terjadi. Ada sartoma, ini juga hubungannya dengan gangguan fungsi metabolisme lemak. Ada scratch mark juga, ini hubungannya dengan estrogen. Ada testicular atrofi juga hubungannya dengan estrogen. Purpura dan pigmented ulcer hubungannya dengan hormon. Ya. Nah, biasanya in general karena ada gangguan di fungsi hati berarti ada gangguan terhadap ekspresi bilirubin. Karena bisa saja stasis. Jadi stasis karena aliran bilirubin dari hepatositnya bisa terganggu ke bala, ke gallbladder. Nah, biasanya makanya jaundice bisa terjadi fever, jadi sumul-sumul gitu ya, karena low grade inflammation. Dia tetap terjadi low grade inflammation terus gitu. Terus biasanya loss of body hair, ini dipengaruhi oleh hormon. Kalau sudah decompensated, apa yang terjadi? Berarti tubuhnya sudah tidak bisa lagi mengcover yang tadi, keluhan-keluhan tadi. Nah, biasanya kalau teman-teman ketahui bahwa protein itu ada kalau karbohidrat, lemak itu dia hanya komponen atau senyawa penyusunnya dalam karbon, hidrogen, dan oksigen. Protein itu punya nitrogen. Nah, nitrogen itu gak boleh berada dalam tubuh lama-lama. Jadi nitrogen itu harus dibuang dengan masuk ke siklus urea. Kalau teman-teman waktu itu ingat di blog FM tentang metabolisme, di situ ada siklus urea. Nah, N ini harus dibuang, berarti dalam bentuk amonia dulu kan. Berikatan dulu dia dalam bentuk amonia, baru nanti dimasukkan ke ginjal dibuang dalam bentuk urea, gitu ya. Nah, si amonia ini kalau dia kebanyakan nggak bisa diekskresi, dia akan kebanyakan di dalam darah, masuk ke otak,
menyebabkan ensefalopati. Nanti makanya terjadi ensefalopati hepatikum. Kita kan makanan atau ada pembuluh darah yang akan masuk ke dalam hati, yaitu vena porta. Kalau kebayang tidak bahwa hati ini fibrosis, jadi si vena yang akan masuk ke hati dia menjadi terhambat, nggak bisa lancar alirannya, sehingga terjadi back. Jadi terjadi tekanan, makanya disebut hypertension portal atau portal hypertension tadi. Nah, portal hypertension tadi menyebabkan vena-vena yang masuk ke vena porta menjadi melebar. Itu yang disebut dengan nanti gambaran kabut medusa. Nah, kalau misalnya terjadi sampai ke vena varises ke esophagus, vena esophagus, namanya varises esophagus. Makanya kadang-kadang pada pasien dengan sirosis tiba-tiba muntah darah karena pecah varises esophagusnya, gitu ya. Atau varises yang di hemoroidalis bisa terjadi juga, jadi BAB-nya darah terus. Itu sering kayak gitu. Ya. Terus karena tadi nggak bisa di vena portanya nggak lancar alirannya, sehingga nanti terjadi peningkatan sampai ke spleen. Jadi spleennya splenomegaly. Gitu. Nah, makanya tadi dilated veins on abdomen dan tadi terjadi asites dan terjadi edemanya karena hipoalbuminnya. Nah, sekarang kita menjelaskan, ini sudah saya jelaskan sedikit tentang patofisiologinya. Jadi intinya edema pada cirrhosis hepatis ini akibat dari portal hypertension yang menyebabkan cairan itu berpindah dari blood vessel, dari pembuluh darah untuk mengurangi blood flow-nya, gitu dan meningkatkan tekanannya. Dan selain itu juga karena terjadinya sintesis albumin yang menurun yang berperan terhadap tekanan onkotik. Nah, satu lagi ternyata untuk menurunkan tadi tekanan vena porta dia akan mengaktifkan sistem renin-angiotensin, gitu ya, aldosteron system. Makanya nanti salah satu terapinya kita akan memberikan spironolakton. Spironolakton itu dia mineral kortikoid reseptor antagonis. Jadi salah satunya terapinya itu, karena dia mengaktifasi RAS karena blood flow yang ke ginjalnya menurun karena harusnya dia bisa masuk ke ginjal, dia nggak bisa masuk ke ginjal. Nah, sekarang karena tadi portal hipertensinya apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah blood flow ke livernya turun sehingga dia akan meningkatkan pressure ke vena. Kan venanya meningkat kan karena ininya nggak bisa masuk, jadi di venanya naik tadi. Terus the increase pressure ini akan atau hydrostatic pressure ini akan menyebabkan splanchnic circulation, menyebabkan lepasnya cairan dari pembuluh darah ke sekitar jaringan situ. Jadi mengaktifkan splanchnic, sirkulasi splanchnic, sehingga akan menyebabkan bocornya, bukan bocornya. Kita tuh bilangnya pindah tetap. Pindahnya cairan dari vaskula ke jaringan sekitarnya. Makanya nanti dari splenomegaly. Albumin yang dibentuk dari hati tadi dia akan menyebabkan cairan itu tetap berada dalam pembuluh darah. Nah, kebayang kalau tidak ada, berarti dia akan pindah cairan itu dari yang tekanan onkotiknya rendah ke tekanan yang onkotiknya tinggi. Nah, salah satu dari terapi pada pasien-pasien yang sirosis kita memberikan albumin. Terus selain itu dia tadi mengaktifkan renin-angiotensin aldosteron system karena adanya penurunan blood flow ke ginjal sebagai konsekuensi dari perubahan sirkulasi di hati. Nah, ini akan menyebabkan kalau sudah RAS-nya teraktivasi pasti ada reabsorpsi cairan dan garam, memperberat lagi kondisi hipervoleminya, gitu ya. Nah, jadi akan meningkatkan lagi total body fluid. Nah, jadi kalau nanti hasil akhirnya adalah fluid retention dan edema. Jadi udah kayak lingkaran setan semuanya. Oleh terapinya kita akan memberikan nanti propanolol. Propanololnya buat apa sih? Itu sebagai beta blocker supaya dia mengurangi tekanan hidrostatik. Jadi nanti terapi-terapinya itu disesuaikan dengan patofisiologi. Dan lagi juga dia terjadi ternyata vasodilatasi dari arterial splanchnic yang ini akibat dari sirosis tadi. Sirosis itu karena sirosis dia juga akan menyebabkan gangguan pada splanchnic circulation. Vasodilatasinya akan menurunkan
volume darah arteri yang efektif, sehingga yang tadi juga akan selain karena aliran di ginjal yang menurun, tapi juga karena aliran sirkulasi sistemiknya splanchnic yang menurun, sehingga mengaktifkan RAS. Tadi peran hati salah satunya sebagai hormonal regulation. Akibat dari gangguan fungsi hati tadi bisa terjadi hormonal dysregulation. Jadi sebenarnya hati itu nanti secara periodik dia akan breakdown dan mengekspresikan hormon aldosteron. Nah, pada keadaan gangguan fungsi hati, peningkatan hormon aldosteron bisa nanti akhirnya menyebabkan retensi cairan dan retensi cairan dan darah. Nah, selain aldosteron, hormon-hormon steroidnya juga tadi yang estrogen, makanya bisa terjadi gangguan pada tadi ada ginekomasti, pamar eritem, spider nevi itu gara-gara gangguan terjadi hormonal dysregulation. Nah, ini tadi yang mau gambar ini mau menjelaskan apa sih yang terjadi kalau pada kebiasaan atau saya. Jadi kalau bisa terjadi obstruksi pada portal flow menyebabkan portal hypertension. Portal hypertension ini akan menyebabkan terjadinya shear stress pada pembuluh darah splanchnic sehingga terjadinya vasodilatasi. Vasodilatasi ini nanti juga akan menyebabkan bacterial overgrowth. Nanti makanya pada pasien-pasien yang asites itu seringkali terjadi spontaneous bacterial peritonitis. Karena tadi ada yang vasodilatasi menyebabkan bacterial overgrowth. Bacterial overgrowth nanti dia akan menyebabkan pembentukan DAMS. Nanti kalau teman-teman kemarin baca di blog CNI 1 bahwa patomekanisme terjadinya infeksi salah satunya ada DAMS ya. Terus nanti dia penurunan IEBV dan juga dipengaruhi oleh penurunan albumin sehingga mengaktifasi vasokonstriktor sistemik yaitu sistem RAS nanti sehingga terjadi nanti retensi cairan dan darah. Beberapa ini nanti makanya kalau nanti pada pasien sirosis itu bisa terjadi nanti gangguan fungsi ginjal yang progresif. Kita sebutnya nanti hepatorenal syndrome. Hepatorenal syndrome ada dua tipe 1 dan tipe 2. Jadi ada yang cepat sekali turunnya. Jadi makanya teman-teman nanti hati-hati sekali pada pasien sirosis. Selain kita membatasi cairan, kita juga harus memperbaiki blood flow ke ginjal. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya, silakan. Izin dok, saya Demas dari NP 022. Izin bertanya terkait perbedaan dari edema sistemik dan lokal. Pertama itu apa perbedaan dasar antara edema yang sifatnya sistemik, contohnya sama tadi sindrom nefritis, sama yang lokal misalnya kayak angioedema alergi. Sama yang kedua, gimana mekanisme tubuh itu mengompensasi edema secara kronis. Terus kenapa ini nggak selalu berhasil untuk mencegah edema terjadi? Terima kasih dokter. Jadi ya terima kasih pertanyaannya Demas. Jadi teman-teman nanti betul ada yang disebut edema lokal, ada yang edema sistemik ya. Edema lokal salah satunya tadi saya contohin DVT sebenarnya. Jadi salah satunya obstruksi pada deep vein. Nah atau angioedema. Angioedema itu sebenarnya mekanismenya dia agak berbeda dengan edema yang kita sebutin sekarang ini. Karena angioedema itu lebih ke kapilari. Jadi dia terjadi permeabilitas kapilari yang meningkat akibat dari apa? Akibat dari reaksi alergi. Kalau teman-teman tahu kemarin ada hipersensitivitas tipe 1 yang akan melepaskan histamin sehingga terjadi vasodilatasi, permeabilitas meningkat sehingga terjadi kebocoran dan sehingga terjadi perpindahan cairan dari kapiler ke interstisial. Dia sebagian saja angioedema. Jadi tidak seluruhnya. Tapi bisa nggak angioedema itu hampir mengenai seluruh tubuh? Jarang. Namanya biasanya kenanya di pembuluh darah yang superficial, di muka, di bibir, angioedema seperti itu. Nah, rilisnya bagaimana? Dia udah kasih antihistamin, karena patomekanismenya begitu. Itu angioedema dia kapiler, di kapiler. Nah, kalau kita sebutkan angioedema ini dia di kalau edema ini dia di pembuluh darah. Itu pembuluh darah besar biasanya. Nah, bisa nggak sih tubuh itu melepaskan atau mengkompensasi keadaan itu? Bisa. Kan dari awal kita ngomongin sirosis tidak langsung decompensated dulu, diusahakan segala macam
mencoba segala macam daya upaya untuk tidak terjadi penyakit. Contohnya gini, pada keadaan sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik tadi kan contohnya sindrom nefrotik sebelum saya masuk ke sirosis ini. Sindrom nefrotik itu terjadi glomerulopati, sehingga glomerulus tidak punya kemampuan memfiltrasi protein. Harusnya protein nggak boleh lolos, itu udah hukum nggak boleh lolos karena protein itu akan membutuhkan tubuh, molekulnya besar, muatannya negatif, udah itu nggak boleh lolos. Tapi karena keadaan glomerulopati, akibat reaksi inflamasi di situ sehingga prodositnya dia melebar, lolos dia di situ. Membrana basalisnya dia hancur, lolos dia di situ, gitu ya. Albumin kalau lolos protein berarti apa? Ya albuminnya lolos. Albumin lolos berarti apa? Berarti tekanan onkodinnya turun. Tapi tubuh itu tidak serta-merta begitu dia lolos langsung bengkak, kan enggak. Sampai kapan? Sampai tubuh itu sudah tidak lagi punya cadangan membentuk protein. Kenapa kok seluruh tubuh ini? Nah, contoh pada sirosis. Sekarang saya kembali ke sirosis. Sirosis tadi sebelum terjadi dekompensated, dia masih kompensated semua tadi. Makanya saya bilang sedaya upaya tubuh ini akan coba mengcover apa kekurangan. Semua itu dipengaruhi. Contoh ini, tubuh ini udah sadar bahwa aliran darahnya nggak bagus. Coba deh dikorbanin ginjal dulu. Kan gitu ya. Semua tuh kalau misalnya nih teman-teman ya, awal kita terjadi misalnya mencret aja, kita kekurangan cairan. Itu pasti tangan kita dingin. Karena apa? Dikorbanin dulu di tangan. Udah gak usah gerak-gerak. Yang penting otak, jantung, paru, hati dapat suplai dulu yang bagus. Begitu. Tapi dikorbanin, ginjal aja dikorbanin. Saking, yaudah kita coba deh, blood flow-nya baikin dulu deh ke hati. Splaningnya divasodilatasi dulu, gak usah ke sana dulu. Masukin dulu ke hati, karena punya perannya besar. Tapi kalau udah dekompensasi, ya udah hancur-hancuran. Tubuhnya udah gak bisa apa-apa. Jadi tubuh itu akan berusaha, gitu ya. Jadi bukan tidak mau, tapi justru usahanya dia malah tambah menghancurkan itu, gitu. Contoh, dia mengaktifasi sistem ras, tambah hancur gak sebenarnya? Tambah hancur, tapi tujuan dia baik sebenarnya. Tujuan tubuh itu bagus. Dia mau vasokonstriksi dulu, memperbaiki dulu aliran darah yang ke hati dulu dan suplai nutrisinya supaya bagus dulu nih. Yang lain dikorbanin dulu deh, gitu. Tapi justru malah hancur-hancuran tuh karena begitu dia aldosteronnya keluar, retensi lagi. Jadi kali-kali sana. Jadi ada mekanisme tubuh. Tapi begitu dikatakan dekompensasi, tubuhnya tidak bisa mengkompensasi. Oke, ada lagi. Saya ada dari nih. Seorang laki-laki 58 tahun datang ke klinik dengan keluhan bengkak dan perut membesar. Bagaimana perpindahan cairan tadi? Berarti ini apa dulu deh teman-teman? Asites ya. Terus dengan asites ada bengkak juga, berarti kemungkinan besar ke arah mana? Gangguannya ada di mana? Hepar. Sebentar, sabar semuanya, jangan langsung dulu bilang ini hepar. Jantung bisa nggak? Bisa. Jadi teman-teman harus juga mengevaluasi ini kelainnya dari mana. Nanti di jantung itu, kelainan pada jantung itu bisa menyebabkan liver injury juga. Jadi sama-samanya sama jeleknya. Nanti pada kelainan jantung. Jadi makanya saya kenapa kok tidak spesifik ini sakit apa? Supaya teman-teman jangan berpikir bahwa asites itu hanya punya hepar ya, tapi punya seluruh tubuh yang mengatur cairan. Ya. Jadi kalau kita sekarang ini saya mau menambahkan lagi datanya. Pasiennya menderita hepatitis B. Kira-kira apa sakitnya? Ya, pasien ini menderita hepatitis B. Kira-kira apa sakitnya? Sirosis. Ya gitu ya. Karena kita tahu bahwa dari hepatitis B bisa jadi sirosis, bisa jadi hepatoma, gitu ya. Nah, kalau sudah sirosis berarti apa mekanisme perpindahan cairannya? Hipertensi portal dan hipoalbuminemia, gitu ya. Jadi supaya kayak gini, jangan sampai teman-teman berpikir bahwa kalau pasien datang ke IGD perutnya membesar itu cuma hanya kelainan hepar, masih banyak yang lain, ya. Supaya tidak menutup kemungkinan. Tapi di prioritas utama teman-teman adalah kelainan hepar. Prioritasnya, periksakanlah HbS1g, AKCV, karena kemungkinan besar bisa terjadi sirosis. Kalau HbS1g, AKCV tidak bisa,
Masih bisa nggak ini dengan sirosis? Bukan, nggak ada HbA1c yang negatif, anti-HCV negatif. Masih bisa tidak ini bukan sirosis? Atau masih bisa nggak ini sirosis? Bisa. Kenapa? Alkoholisme, apalagi? Alkoholisme di Indonesia banyak. Saya sudah punya pasien alkoholisme itu sampai muntah darah, masih usia 35 tahun. Apalagi? Metabolik dari fatty liver itu bisa jadi sirosis. Jadi teman-teman nanti jangan cuma berpikir nih bahwa wah HbA1c anti-HCV negatif, apa penyebabnya jantung? Jantung ini udah berpikirnya kemana-mana. Sudah lihat dulu pasiennya punya komorbid apa, ada DM tidak. Jadi kita berpikirnya jangan selalu pakai kacamata kuda. Tahu gitu? Jadi kalau nanti kalian jadi dokter berpikir jangan pakai kacamata kuda. Ini apa? Diagnosis kerja pertama yang kalian ajukan apa? Yasin tuh mau jawab banget ya? Iya, hepatitis. Hepatitis. Teman-teman dari sebelah kanan saya ya, dari kiri kanan. Patri, mau jawab? Ya. Siapa kira-kira dari sebelah kanan? Silakan. Sebelah kiri. Hepatitis juga. Tengah. Dari belakang kanan, sirosis hepatis. Nah, gini karena hepatitis itu belum tentu sirosis. Ya, sirosis belum tentu hepatitis. Hepatitis itu itis pada hepar. Ada inflamasi atau infeksi, jadi belum tentu infeksi ya. Ada hepatitis autoimun teman-teman nanti juga. Jadi belum tentu ini suatu infeksi. Jadi hepatitis itu belum tentu bermanifestasi menjadi sirosis. Banyak, saya punya pasien banyak. Nanti nih kalian nih kalau kadang-kadang mau nikah nih, kan disuruh tes catin. Tahu-tahu ketemu HbA1c negatif positif gitu. Datang ke penyakit dalam kan. Tenang-tenang aja pasiennya. Karena stadium hepatitis B ini adalah stadium yang tidak reaktif. Jadi biarin aja, diobatin enggak, diapa-apain enggak, tapi kita harus jagain, jangan sampai nanti dia jadi, karena kita nggak tahu kapan dia suatu saat menjadi reaktif. Jadi belum tentu hepatitis menjadi sirosis. Tapi mungkin nggak ini bukan sirosis? Mungkin apa? Dokter sebenarnya jarang terjadi asites. Kenapa? Karena lagi dari portal hipertension dia cuma statis aja, statis hepatis. Jadi dia statis ini ya, statis di hepatik, intrahepatik. Karena kelainannya ada di hepat. Ya, jadi beda tuh leptospira atau mekanismenya jaundice. Nah, apa dong yang bisa kayak gini? Ada yang disebut ischemic liver disease. Itu juga sama. Itu pada keadaan apa? Pada keadaan congestive heart failure berat yang menyebabkan terjadinya terjadinya ischemic pada liver, sehingga nanti tidak membaik kondisi pada livernya, bisa terjadi. Ya, tapi makanya kita harus berpikir bahwa itu kelainannya bukan hanya di liver saja. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau saya misalnya mengajukan begini, ada seorang laki-laki adalah dari perempuan sekarang datang dengan keluhan muntah darah. Apa yang akan kalian ajukan sebagai dokter? Dan pemeriksaan fisik apa yang akan kalian ajukan? Jadi pemeriksaan fisik dulu.
Kalian harus bersaing apa? Hah? Apa? Toraks. Toraks. Sebelum toraks. Dan dulu matanya ada sklera ekterik enggak? Ya. Karena muntah darah bisa punya siapa? Kelainannya bisa di lambung, jadi belum tentu itu kelainannya karena pecah varises. Ya. Misalnya pada pasien-pasien yang, jadi nanti teman-teman banyak sekali juga ketemu pasien-pasien yang konsumsi steroid jangka panjang. Kalau kita ketahui bahwa steroid itu kan menghambat prostaglandin. Prostaglandin itu merupakan mukoprotektor. Jadi kebayang nggak kalau mukoprotektornya nggak ada, pH lambung itu pH-nya 2. Kalau kamu pernah dulu praktikum kimia nuangin HCl, takut nggak kalau pas mau nuangin HCl gemeter nggak tuh? Karena pH-nya yang rendah. Sama pH lambung kita itu cuma 2. Nah jadi kebayang nggak kalau nggak ada mukoprotektornya, lambungnya akan kegerus terus. Jadi akhirnya ulcus pepticum. Jadi bisa jadi begitu. Jadi periksa dulu seleranya. Kalau dia pada pasien dengan ulcus pepticum biasanya anemi karena dia pelan biasanya rilisnya. Hitam dulu BAB-nya hitam. Kadang-kadang orang kan, nah makanya gini. Jadi teman-teman ini saya selalu jadi pelajaran saya terus belajar dari pasien. Jadi sekarang, mohon maaf ya ini bukan jorok. Jadi saya kalau habis buang air besar saya pasti lihat normal nggak? Karena ini seringkali orang Indonesia kalau ditanya ada nggak pernah BAB hitam? Nggak tahu, nggak pernah lihat. Jadi sebenarnya kita tuh harus melihat diri kita sendiri. Jadi selalu belajar dari kok kayaknya si pasien setiap saya tanya nggak tahu, nggak pernah lihat. Dulu saya juga nggak pernah lihat sih. Nah jadi kalau sekarang saya selalu lihat ada nggak nih abnormalitas pada diri saya. Jadi kalau selalu kita tuh yang warning diri kita ada kelainan tuh dimulai dari diri kita sendiri sebenarnya, gitu ya. Jadi biasakan sekarang. Jadi bukan jorok tapi melihat dia kan nggak protein juga begitu kan enggak ya, cuma lihat aja gitu. Normal nggak mana? BAB hitam tapi pasiennya nggak sadar ya kok. Datang-datang pernah saya punya pasien datang-datang HB-nya 3. Itu karena dia nggak sadar. Pernah nggak buat BAB-nya hitam? Nggak tahu nggak pernah perhatiin. Iya juga sih nggak pernah perhatiin. Kalau datang HB 3. Nah itu tahu muntah hitam atau tahu muntah darah. Nah itu kan kalian dulu sekarangnya sama penyakit. Setelah itu kalian periksa apa? Toraks. Tadi mau lihat apa? Spider Navy. Spider Navy terus terang teman-teman, Spider Navy sama abu medusa itu jarang banget. Karena kulit Indonesia itu kan cenderung coklat, coklat menuju gelap gitu ya. Jadi hampir nggak kelihatan. Spider Navy itu pada orang yang bulat putih-putih gitu. Karena dia memang yang melaninnya nggak banyak. Di Indonesia itu jarang. Terus biasanya mungkin karena kulitnya tebal ya kabut medusanya nggak gitu ya. Apalagi terus ada asitas atau enggak? Kadang-kadang asitasnya minimal loh teman-teman. Jadi kalau nanti periksain gitu ya diperiksa di perutnya, udah ada ternyata asitas, tapi asitasnya masih minimal. Tapi sudah kelihatan setelah pas kita PF sudah kelihatan tuh asitasnya minimal. Terus kita periksa apa lagi? Ekstremitas. Lihat ada edema atau enggak. Jadi kalau periksa ekstremitas, misalnya ini kaki, kalian tuh selalu periksanya jangan kalau kan edema itu di tulang, di atas tulang tibia, di atas tulang tibia. Nah itu periksa dia pitting atau non pitting. Kalau pitting itu kemungkinan besar kelainannya pada vaskular. Kalau non pitting biasanya kelainannya pada limfa. Itu dia yang membedakan. Ya. Jadi kalau nanti punya pasien jangan cuma berpikir bahwa kalau muntah darah ini pasti limfa. Kita sekarang di kedokteran itu belajarnya memang segmented. Tapi jangan berarti kalian berpikirnya hanya tersegmen-segmen. Jadi begitu kalian berhadapan dengan pasien, pikirlah holistik. Langsung pikir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi sambil anamnesa tuh saya biasanya berpikir apa gitu. Sambil nanya lagi. Sebenarnya nanya itu sambil mikir sebenarnya apa sih sakitnya pasien ini. Tapi menunjukkan bahwa kita tidak bisa berpikir hanya segmented saja. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Dari belakang ada pertanyaan? Dari belakang kanan?
ngantuk? Belakang kiri masih ngantuk juga? Enggak, alhamdulillah. Kiri depan, kiri samping, kiri tengah, cukup. Dari kanan ada pertanyaan? Saya rasa ini materinya mudah ya. Dari kemarin juga mudah-mudah ya. Kalau dibilang mudah langsung ada yang semangat bertanya. Mudah-mudahan sih apa, jadi gini kan teman-teman, ini sharing yang sebenarnya teman-teman pernah pelajari. Jadi makanya selalu saya sampaikan, kenapa sih saya kalau saya berusaha untuk sharing ke kalian itu saya langsung balikan bahwa teman-teman ini pernah belajar loh, gitu. Tapi mungkin lupa bahwa yang dipelajari dulu tuh dipikirnya cuma pelajaran biologi, pelajaran menghafal, enggak. Tapi ini semua kembali lagi ke apa yang teman-teman sudah pelajari. Kayak perpindahan cairan itu kan teman-teman ulang-ulang tuh bloknya udah di blok mana aja udah diulang-ulang terus ya. Jadi diingat-ingat lagi bahwa memang sebenarnya terjadilah patofisiologi karena gangguan pada proses fisiologi, gitu ya. Baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah kita bisa selesai lebih cepat. Apa karena saya ngebut tadi enggak ya? Karena memang kayaknya mau cepet juga sih. Baik, terima kasih atas